Selamat siang teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada yang kebetulan nonton video upgrade. Kali ini upgrade bukan perbaikan, ini kondisinya ampri masih bagus, bisa berfungsi dengan baik, cuma pingin di upgrade aja. Itu ininya nih, belko utamanya itu yang saya tahu isinya itu 4700, dulu pernah diperbaiki rusak. History ini dia punya ampli ini mereknya Kenwood KA58 ya, KA58 ya, KA58, dan ininya terus terang ini ampli pertama yang pernah saya beli tahun 80-an, 85-an kalau nggak salah. Dipakai sampai sekarang. Ini ada 40 tahun kali ini. Anggap 85 berarti udah 40 tahun pas. Awalnya dipakai di Jakarta, terus dibawa pulang ke kampung untuk dipakai sama orang tua. Dan ini adalah bekas tulisan dari mama saya. Dan tidak akan saya buang. Ini sebagai kenang-kenangan dari mama saya. Ini kondisi baik, terakhir lagi rusak. Saya ini cari waktu itu tidak ada servis manualnya, sehingga saya ikutin ada currentnya ya, ikutinnya ada di itu, di yang sebelahnya yang enggak ini. Akan saya tunjukkan, akan saya buka ya sebentar. Nah, udah saya buka ya. Ada total ada 8 skrup. Itu agak gini. Dalamnya ya agak sedikit karatan karena ininya kali ini. Ya ininya busanya udah mengeras, jadi ini bikin ini. Nah, kayaknya dulu pernah saya kasih WD kayaknya. Masih mulus karena ini pemakaian pribadi ya, dari baru. Sampai dusnya juga masih disimpan itu di lantai 3. Dan ini penampakan dalamnya. Yang saya bilang pernah rusak itu di sininya tuh. Terlihat nggak ya? Ini ada ini agak lain kan. Ini rusaknya sebenarnya rusak bukan masalah karena konslet atau apa, cuma karena ini kena lem waktu itu, jadinya kakinya putus itu, karatan. Dan ini pun udah ada beberapa yang ini. Nah, nanti saya akan ganti ini. Lihat kondisinya berapa. Jadi dia upgrade udah jadi ini, jadi 10 ribuan lah. Ya, dari 47 dari 10 ribu. Dan kebetulan saya juga sudah dapat ya. Waktu itu nggak ada servis manualnya, sekarang sudah ada, nanti akan di ini. Sehingga saya dulu 30 mV nih. Karena saya waktu itu sebelah sini yang rusak, jadi saya ikutin yang sebelah sini ya, 30 seingat saya ya. Kan saya ini oke. Sambil nunggu saya akan mengukur ya sebentar. Nah, posisinya udah saya balikin ya, jadi saya akan mengukur dia punya ini berapa. Ini masih tersisa berapa itu, berapa mikro. Saya akan pastikan dulu nggak ada ini, nggak ada volt. DC masih 500 mV masih. Ini masih 2 volt yang ini. Sorry, ini mungkin nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan juga. Pokoknya ini masih sisa 2 volt lebih DC. Ini 500 mV. Jadi dibuang dulu ya, karena ini sudah dibawa, berarti tinggal ini aja. Tetap saya harus pastikan sampai dia dibawa ini, dibawa milivolt.
di bawah, biasanya di bawah 10 ya. Oh, nah sekarang tinggal 250 mV. Sebelah sini 47 mV. Oke, udah aman ini. Nah, 52 deh. 320 mV. Oke, saya akan ngukur dapat berapa dia ininya. Saya biasanya pakai ini karena ini bisa sampai 30.000. Oke. Terukur 47, masih bagus katanya. Terukur 4.240. Sorry, ini mungkin nggak terlihat kan. Terlihat nggak? Nih. 4.100 turun terus nih. Kalau yang sebelah sini 4.300, sorry 4.400 lebih turun terus nih. Oke, berarti ini kondisinya seharusnya masih bagus deh. Tapi saya akan di upgrade aja karena udah dibuka ya. Jadi saya punya ini tertulis sih 12.000 ya, 50 volt. Coba saya ngukur ya berapa. Sorry. 10.000, berarti 2 kali lipat dari itu. Nanti hasilnya bassnya akan makin kencang itu. Oke. 10.000 4 lebih. Oh sorry, ini akan nggak kena. Sepuluh ribu 26 tia kurang lebih hampir sama itu. 10.000 ya, lumayan, berarti 2 kali dari yang sudah ada. Oke, saya akan copot. Nah, sebelum saya copot ini, biasanya supaya saya nggak mau foto-foto lagi karena ini lagi dipakai, jadi saya pastikan arah plus minnya itu. Nah, oke, begini, berarti arah minusnya ke atas, minnya ke sini, jadi plusnya di ini. Saya kasih tanda ini aja, ini aja biar tahu deh. Nah, jadi ini tahu ini udah ini nanti ya. Oke, itu aja. Akan saya lepas dua-duanya sebentar ya. Nah, sekarang udah terlepas dua-duanya ya. Saya coba mau ngukur berapa tadi, 4.000 lebih. Sekarang diukur berapa. Sebelumnya selalu saya buang dulu muatan listriknya ini untuk menjaga-jaga supaya ini jangan sampai rusak alat ukur ini. Dapatnya 4.000 lebih dikit ya dah. Sorry, 4.038 ya, 4.000 lebih dikit. Yang ini ribu juga sedikit. Sorry, ini kayaknya saya pegang bukan pakai jepit ya.
39 4003, berarti ini sama nih kurang lebih. Ya, saya akan coba ganti, pasangkan. Dan seingat saya dulu ini nih udah semua saya solder, nggak perlu di ini lagi. Tambahan timahnya tuh persis sama, lebih gede dikit tapi ya bisa muat lah. Dan mereknya ini yang lama Elna, saya punya yang baru ini Simit. Ini Cikon ya. Dan ini bukan baru, bekas punya, cabutan juga ya. Akan saya pasangkan. Seperti biasa, sebelum saya pasang selalu saya bersihkan dulu ini dengan thinner ya. Dan sepertinya nih masih ada bekas-bekas ini yang belum sempurna semua terlepas ya. Masih ada mata-mata tuh hitam. Dan ini biasa penyakit ampli selalu begitu. Karena dari pabriknya itu dia bikin tambahin ini apa, lem semacam lem uhu kali itu, lem Eka Ibon kali ini. Ke uhu warna putih ya, Eka lebih tepatnya Eka Ibon itu. Sambil saya bersihin, saya pause dulu. Nah teman-teman, udah saya usahakan yang terbaik ya, paling bersih yang bisa saya dapatkan. Jadi ini semua dituin lagi pakai thinner, bersihin lagi. Akan saya pasangkan kembali seperti yang tadi itu. Ini bagian minus keluar sini, jadi ini bagian plusnya, plus min. Kebetulan pas ini, jadi tinggal di ini aja, beda dikit adalah. Nah, oke, udah bisa nih. Dan sebagai penahannya itu saya selalu pakai ini ya, lem tembak, biar lebih bagus, lebih kencang lagi. Cuma sebelum pakai lem tembaknya ini pastikan ini harus bisa ini masuk dulu. Nah ini udah sempurna ya, udah masuk semua dan sempurna. Tinggal saya tambahin lem ini, lem tembak tuh. Nah, cuma sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, yang penting dia ada ini. Tipis saja udah cukup. Oke. Satu udah duduk pada posisinya. Ini lagi. Ini cara kerja saya. Biasanya kalau untuk yang elko filter ini utamanya ini, selalu saya ini. Tapi saya hanya di ininya doang. Oke, yang kedua juga ada duduk ke posisinya dan baik. Oke, tinggal dibalikin, di solder, udah beres. Dan ini nggak diperlukan lagi, dimatikan ya, ditekan sedikit supaya dia ini. Oke, saya akan balikin untuk disolder ya.
Jadi udah nggak perlu di ini lagi, perlu dipegang lagi, langsung solder aja. Tuh. Pasti bagus. Kalau sepanas mungkin ini bisa biar cepat ya, paling panas aja. Ini kurang, ini kakinya kurang panjang. Jadi saya perlu ini tekan sedikit. Ini kelihatannya udah kencang banget. Ini masih kurang gimana? Oke. Timahnya kurang. Oke. Ya, bagus. Nah, beres. Pastikan dulu ini bagian bawah ini ada plusnya. Nah, bawahnya plusnya. Oke. Udah. Iya, rapi. Oke, tinggal dinyalakan, coba ya. Ini hasilnya ini. Habis ini nanti akan saya ngukur dia punya idle currentnya tuh. Oke, coba lihat ya. Ini udah pasti benar. Satu, dua, tiga. Nah, udah bunyi kliknya udah terdengar. Sorry teman-teman kalau teman-teman dengar ada suara air ya. Itu air pump dimasukin ke dalam sumur. Nah, coba ya. Ini akan diukur. Aduh, di tengah-tengah kelihatan lagi. Oh, sini aja. Nah, ini. Nah, ininya kalau nggak salah dulu 33 atau 30, saya udah lupa tuh. Millivolt. Tiga 32 millivolt sebelah sini. Tuh. Ya, 33 malah, makin naik dia. Oke. Kalau yang satunya lagi ini, yang penting jangan kena ya. Terlihat nggak ya burannya? Ini berapa? Dua 9 millivolt.
Berarti benar 30 seingat saya dulu ini. Berarti yang benarnya ini sesuai dengan servis manualnya hanya 18 ya. Makanya saya juga bingung waktu pertama kali ini dia punya terlalu panas deh ininya. Tahu biarin tetap kayaknya udah dari awal udah setelah kerusakan yang ini udah ini hampir berapa puluhan tahun udah pakai itu 33 milivolt 30 lah anggap ini di sininya nih ya, karena dia punya ini seharusnya kalau untuk dia punya ini harusnya biasanya 0, tapi jarang dapat 0 biasanya. Oke, paling saya akan turunkan sedikit ya, saya akan coba ini dia punya VR nih variable resistornya itu coba itu, dan saya akan ini pakai jepitan. Nah teman-teman, kebetulan saya punya yang ini ya, jepitan yang pendek, jadi saya akan ngatur ke 25 aja turunin. Tuh, terlalu sensitif loh. Langsung turun ke 25. Aslinya tertulis 18 sesuai dengan ininya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa ini. Ya, sebelah sini udah 24, 25, 24 lah. Turunin dari 30. Atau turun sedikit lagi ke 22 atau 23. Ini terlalu sensitif ini. Ke 21 sekarang. 21,5 ya. 21 ini muncul minus kayaknya ini ya, salah ini aja, nggak masalah, yang penting itu hasilnya juga sama nanti. 21,3 ya. Jadi yang merahnya nanti kebalik nanti dia. Oke. Tadi 21,3 ya, sama kan? Tadi minus sekarang plus, berarti nanti ini harus kebalik dia, umumnya begitu. Jadi ke 21 aja nggak apa, 21 sono nggak tahu berapa tadi, kayaknya 33 lah dia. Jadi turunin 21 karena dia punya servis manualnya itu 18 milivolt. Ini milivolt ya. Oke. 21,1 atau 2 atau 3. Nah, kalau yang ini, sorry saya ini dulu. Hati-hati ini jangan sampai kena ini. Nggak tahu bisa sampai. Oke, bisa ini. Oke. Ini bagusnya digital multitester ini, kalau misalnya dia tidak tercolok dengan baik, dia akan muncul ini warna. Jadi salah selektornya juga dia akan muncul warna tuh. Ya, ini bagusnya begitu. Ini berapa? 34 sekarang. Kayaknya makin panas tuh makin ini. Dan sekarang udah boleh ini setting ke 21 ya. Setting ke 21.
Bagusnya sih pakai klip yang kecil tuh, tapi saya nggak punya. Di Jakarta saya, bukan di daerah saya nggak ada. Kalau di Jakarta saya ada. Dan terus terang kalau saya balik ke daerah itu biasa ketemu teman-teman, bantuin teman perbaikan aja. Nah kebetulan ini punya saya sendiri. Oh, terlalu sensitif ini. 22,2 berarti 1 milivolt beda dengan sebelah. AA 20,9 beda dikit aja. Kalau multitone itu enak, pasti bisa presisi. Kalau yang ini harus sedikit sabar. Nah 21,3, sono juga 21,3 ya, 21,4, beda dikit 0, sekian mili. Oke. 25, 26, tapi dia naik terus ini sebelah sini. Oke, kayaknya ini 21, 27, 217. Ya. Ini udah lebih dari hampir setengah jam kali ini ya, kalau tadi saya nyalain dulu. Adalah. Dan rekaman ini juga udah hampir 27 menit. 21,9, berarti ini dia punya ininya agak ini. Oke, biarin aja, yang penting ini beda-beda dikit aja. Nah. Ada beda-beda dikit. Oke, kalau ini 22,1, 22,1. Ini dulu. Itu 1,5 ya, beda dikit aja. Ya. Sana 22 itu. Hampir 22, 0,6 bedanya itu. Nah, oke, udah segitu. 22. Ada paten katanya, 22,1, 22,1. Kalau ini ya, 22,3, bagus. Udah berimbang. Nah, pingin saya tahu juga di belakangnya itu berapa. Biasanya 0. Cuma untuk dapatkan 0 itu biasanya agak susah. Oke ya, jadi saya pakai ini. Saya hanya kunci satu aja. Selebihnya itu untuk ini saya pakai ini, pindah-pindahin. Teman-teman bisa lihat ya. Sini itu berapa nih? Harusnya 0 nih. Berapa? Ada 3 milivolt. Biasa plus minus 10 kalau nggak salah biasa di sini. Yang penting di sininya udah dapat udah. Ya. Nah sebelahnya di sini lebih bagus, bisa mencapai 0 gitu. Nah.
Ya, di sini di kirinya ya bagus, bisa 0 dan ini 3 ini. Berarti nanti agak sedikit bisa lebih besar dikit ini nanti. Tapi nggak apa, yang penting sulit untuk didengar lah. Oke, saya akan coba pasang kembali, nanti coba bunyikan sebentar ya teman-teman. Itu air pompa lagi jalan, suaranya berisik. Teman-teman, satu hal lagi, dulu karena merasa terlalu panas, hawanya terlalu panas, saya ambil inisiatif tambahin satu heatsink ini. Jadi tinggal dikunci aja balikin. Itu di sini, posisinya di sini. Saya hanya kunci 2 skrup doang. Ya. Hanya 2 skrup doang ini. Hanya supaya penambah ini ya biar panasnya cepat nyebar. Oke, teman-teman, udah bagus. Saya pasang balik, kunci semua kembali ke posisinya dan pasangkan, nanti dites suaranya. Asbon aja ya, sabar ya teman-teman. Nah teman-teman, udah di ini semua, terkunci semua. Ini saya akan coba dulu sebelum dipasangkan. Nah, udah oke. Udah tek. Akan saya pindahkan ke lokasinya sebentar ya. Teman-teman, sementara saya taruh lantai dulu. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah ini. Nanti sekalian diganti kabel speakernya, ini kabel listrik biasa yang transparan dulu. Nah, nanti akan diganti dengan ini kabel speaker OFC ini. Ya, ini pun bekas mobil. Dan dapatnya juga daya loakan murah. Jadi tapi ini udah OFC ya, oxygen free covernya, jadinya udah pasti lebih bagus dari ini yang kabel listrik biasa zaman jadul punya tuh. Saya akan pasangkan, colokkan sebentar ya, CD playernya juga. Nah teman-teman, udah terpasang ya semua dengan seharusnya. Sebenarnya itu taruhnya dalam situ nanti. Ini berupa ini, ada satu lemari gitu. Nah ini saya akan tunjukin. Ini udah semua ya. Saya akan coba buka langsung. Udah bunyi. Ini CD player Denon tipe berapa ya, 500 AE, DCD 500 AE tuh, langsung nyala. Ini masih dalam flat ya. Nah ini ditambahin maksimal treble-nya, tengah-tengah ini balance. Bagus nih, loudness-nya kencang. Okay.
langsung naik dia punya ininya. Ini treble saya tambahin. Maksimal udah. Biasa saya dengarnya di tengah-tengah bassnya. Tuh. Oke, berfungsi dengan baik semua tuh. Ini CD-nya saya pasang di sini. Ini bagusnya ini ada monitornya nih. Monitornya dipakainya untuk itu, untuk equalizer. Jadi in outnya itu nanti tinggal mau pakai equalizer, tinggal ini monitor dipencet akan dia nyala. Jadi semua baik itu masuk melalui tuner, AUX tip 1 dia nggak ada AUX, cuma AUX-nya nggak ada, cuma ini tip 1-nya. Jadi nanti kalau monitor dinyalain dia bisa manfaatkan equalizernya. Cuma saya nggak pasangin. Equalizernya udah ada yang 56, cuma saya belum bawa pulang, jadi nggak bisa dipraktekin. Termasuk KT58 ada. Ini kayaknya saya mau pasangkan KT58, tinggal cari satu lagi yang RA58. Nanti saya akan lengkapin ini. Oke, nih. Ini loudness-nya di onin. Ini sekitar jam 9. Oke, ini bagus semua. AB. Cuma kalau speaker B nggak ada terpasang, dia nggak bunyi. Ya. Tuh. Oke. Ya, saya kasih lihat lebih jelas lagi. Saya matikan. Tuh. Nyalakan. Ini balannya. Ini loudness-nya langsung berubah. Oke, muting. Cuma mutingnya ini agak kurang, ini kotor nih mutingnya. Kotor nih. Ya, mutingnya kotor. Lagi pula nggak bakal dipakai lah. Oke, saya rasa ini udah nih. Ya, CD player ya. .500 AE CDC. Oke, saya rasa itu aja. Nanti saya akan bereskan, ganti dia punya ini, kabel speaker diganti. Itu ini kabel listrik biasa. Oke, teman-teman, selamat sore. Udah hampir jam 3 lebih. Terima kasih atas perhatiannya, semoga terhibur ya. Jadi ini sejarahnya ini ampli ini beli dari baru, dari sekitar tahun 85-an lah, masih waktu itu masih SMA di Jakarta. Dan belinya itu pakai kredit lagi dari Columbia ya kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang perusahaan masih ada atau enggak itu. Di zamannya itu Columbia itu perusahaan kredit yang terkenal waktu itu. Di PRJ belinya, nih di PRJ belinya. Oke, terima kasih teman-teman semua, selamat sore, semoga terhibur. Dan terus terang ini cukup lama ya, hampir 40 menit, mohon maaf. Dan inilah saya, jadi saya nggak pakai itu lagi, editan lagi, langsung saya
dapatnya sekian, ya udah saya kirim ke atas. Semoga terhibur ya teman-teman, dan terima kasih atas kesabaran teman-teman semua untuk dengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Bye. Salam.